Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel L4L Crypto, channel yang menginformasikan seputaran cryptocurrency. Ya, alhamdulillah teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah ya, saya yakin Anda menjawab dengan alhamdulillah, luar biasa, semangat 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 gitu ya. Oke, hari ini kembali ya kita akan melihat market cryptocurrency ya. Apakah saat yang tepat buat kita mungkin ambil keputusan untuk melakukan investasi atau seperti apa nanti, tergantung pasarnya gitu ya, tergantung fundamentalnya. Sebelum saya masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu gitu ya, supaya nanti teman-teman mendapatkan informasi terkait cryptocurrency gitu ya. Oke, teman-teman, pertama kita masuk ke coin market cap terlebih dahulu ya. Coin market cap secara keseluruhan kita lihat untuk hari ini ya. Untuk hari ini penurunan lagi ya, ada sekitar 3,3% ya. Kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai 32.166,52 triliun, penurunan sekitar 2,51% gitu ya. Jadi seperti teman-teman lihat ya di layar ya, merah semua ya, merah semua. Bitcoin merah, Ethereum, Binance, Tether, USDT, padahal ini stable coin ya, kok bisa merah ya? Mungkin banyak yang beli koin micin ya, dikeluarkan koin stable ini, Tether USD ini ya, terus mereka belanja ke koin-koin yang murah gitu ya, yang lagi turun ya. Nah itulah kalau investor sejati gitu ya. Pada saat dip, pada saat diskon ya, mereka katakan ini diskon ya, bukan penurunan ya. Pada saat diskon pasti mereka beli ya. Itulah enaknya kalau jadi paus-paus ya, ikannya ikan-ikan gede gitu ya, yang uangnya nggak ada serinya gitu ya, mereka beli terus, murah, beli. Pada saatnya dikit ya mereka langsung cuan gitu ya. Oke, secara keseluruhan kita lihat pasar merah ya. Ada nggak yang durhaka ini ya? Ada beberapa tadi saya lihat yang durhaka gitu ya. Dalam artian ini induknya cryptocurrency ya, bawahnya cryptocurrency merah tapi mereka hijau gitu ya. Berarti kan mereka durhaka gitu ya. Oke, hari ini mungkin saya akan membahas terkait ya koin yang mungkin yang masih terjangkau ya buat kita beli ya. Tadi saya melirik ini lumayan buat coba kita lihat ya di watchlist saya. Nah, oke, ini watchlist saya banyak sekali ya. Ada Shiba Inu, Ryoshi Token, Baby Doge, tapi lagi merah-merah semua. Ada yang nanya mungkin, Bang, oh, abang beli semua ini token? Ya beli gitu, tapi dikit-dikit ya gitu ya. Jangan banyak-banyak ya, dikit-dikit, 3 dolar 3 dolar. Ada yang kalau yang memang fundamentalnya kuat ya belinya agak banyak gitu ya. Kalau yang mungkin belum kelihatan project-projectnya ya belinya sedikit gitu ya, 2 dolar 3 dolar gitu ya. Kalau yang banyak ya 10 dolar 20 dolar gitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas token Bitget ataupun Brass ya. Ini lumayan membuat saya jadi penasaran ini ya. Kalau saya lihat, nah ini saya bilang tadi durhaka, tadi ada dua durhaka ya di sini. Token ada dua yang durhaka. Ini token yang kemarin saya bahas, MetaVets ya, yang sekarang kenaikannya cukup signifikan ini ya. Dan ini kalau teman-teman seandainya kembali ke video yang ini ya, koin micin murah, koin MetaVet potensi kenaikan 1000%. Nah, ya, 8 hari yang lalu saya buat ini. Nah, kalau seandainya teman-teman kemarin beli di sini gitu ya, beli di sini di video yang ini ya, itu harganya kalau nggak salah masih berapa ya kemarin ya? Nah, masih 0,001 gitu ya. 0 nolnya 6, 0-nya 5, terus 15,09 gitu. Ya. Ya. Ini sekarang kalau kita lihat di market cap tadi, nah ini
nolnya tetap 5 tapi ini udah 8 gitu ya. Kenaikan mereka ini sampai 100%. Kalau secara 7 hari ini sampai 338%. Ya, luar biasa. Ini token satu ini ya. Nah, kalau lihat updatean mereka ya, beberapa yang memang project-project mereka untuk tahun 2022 ini ya banyak gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas token yang satu ini, saya akan membahas mungkin token yang Bryce ini ya. Oke, sebelum kita masuk, saya ingatkan kembali yang belum subscribe ya, coba di subscribe dulu supaya channel ini tetap berkembang dan selalu semangat saya buat video-video kedepannya gitu ya. Oke, kita lihat untuk BitGet ataupun Bryce nama tokennya itu peringkat ke 3069 di CoinMarketCap gitu ya. Harga kalau kita lihat di kalau dirupiahkan ya 0,0 masih ada 2 di depan 4435. Nah, lumayan lebih tinggi dari MetaVads ya, tapi kita lihat nanti apakah ini bisa membuat teman-teman mempertimbangkan token yang satu ini untuk menjadi ya investasi di masa depan ya, mumpung di akhir tahun ya, mungkin di 2002 nanti kalau sesuai proyek-proyek mereka ya mungkin di sini 1 ataupun 500 seperti seperti Shiba Inu gitu ya. Berarti udah berapa ratus persen, bisa 100 200 ya, mungkin ya sekitar 500 atau sampai 1000% naiknya gitu ya. Oke, kita lihat kalau di sini ingat ya teman-teman ya, kalau seperti di video saya sebelumnya, kalau mau lihat sebuah token itu kita lihat dulu di sini ya untuk nanti holdernya, terus nanti di sini ada voting orang nih berapa persen di sini gitu ya. Nah, di sini 95% good gitu ya. Terus kita lihat lagi di Binance Smart Chain-nya. Kita lihat di Binance Smart Chain-nya, nanti kita mau lihat holdernya gitu ya. Sorry teman-teman. Lagi batuk Pak Ji. Ya saya lagi semangat ini ya karena MetaVads naik gitu. Oke, kita lihat holdernya 71.872 gitu ya. Nah, jadi lumayan banyak ya kalau saya bilang ya, kalau mau lihat ya token-token yang baru tapi holdernya sudah banyak ini 71.872 gitu ya. Dan kalau lihat transaksinya ya teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ya, ada yang stake juga ya. Nah, itu holdernya. Terus kita lihat di sini ada komunitasnya. Komunitasnya nanti di sini ada media sosial ya. Nah, kalau kita lihat media sosialnya nih ya. Ya, oke, kita artikan bahasa Indonesia dulu. Nih, nama akunnya Bryce, sebuah kripto organisasi teknik berfokus pada blockchain, mass blockchain ya. Jadi nanti mereka juga ada exchange nih. Dan mereka ada exchange juga. Nah, kemarin barusan 22 menit yang lalu mereka trending di CoinMarketCap ya. Coba penasaran saya ya. Di CoinMarketCap. Coba kita lihat CoinMarketCap. Nah, sini ya kalau mau lihat yang trending ini ya. Coba lihat nomor berapa mereka. BitGet. Oh, MetaVads satu lagi ya. Aduh, luar biasa ini MetaVads ini. BitGet. Oh, berarti nggak ada lagi ya. Tadi mungkin ya di jam yang tadi ya, karena CoinMarketCap kan berubah terus ya. Ya, pusat perhatian. Ini coba dalam pusat perhatian. Nah, ini trending ya. Ya kalau lihat nih BitGet ya, mereka trending, masuk dalam trending ya. Mereka masuk dalam trending di CoinMarketCap. Nah, gitu ya. Nah, mereka ada exchange juga nanti gitu ya. Terus kalau mau kita lihat lagi di sini di Bitmart ya, mereka juga ya top 10 gainer, berarti kenaikan yang signifikan ya. Jadi top 10 kenaikan kripto yang dalam waktu 24 jam ini. Nah,
Bryce ya. Nih, Bryce. Teman-teman bisa lihat di Winmart nanti ya. Nah, ini coin market cap juga langsung dari akun verifikasinya ya, menginformasikan ini bahwa Bryce peringkat nomor 5 ya, masuk ke trending juga ya. 10 top 10 trending di coin market cap ya. Nah, mereka sudah banyak ya. Coba kita lihat lagi di pasarnya tadi ya. Coba kita lihat di pasar mereka ini sudah di listing di mana saja. Jadi teman-teman kalau memutuskan sesuatu jadi harus lebih jelas lagi ya, lebih teliti lagi Dior tadi ya. Jadi do you on reset gitu. Teman-teman liatin semua. Mereka ini sudah listing di mana saja, terus project mereka apa saja gitu ya. Nah, mereka sudah di listing di kalau ini memang awal ya, PancakeSwap, Max Exchange, Lbank, XTCOM, Bitmart, terus Indo Exchange, ZT Exchange. Nah, Indo Exchange ini exchange yang lama juga di dunia ya. Oke. Berarti pantasan mereka terus mengalami kenaikan ya. Jadi untuk proyek-proyek mereka bisa kita lihat di tadi di website, di akunnya. Nanti kita lihat websitenya sampai di mana ini. Kita lihat di website mereka supaya teman-teman lebih jelas gitu ya. Jadi memutuskan sesuatu untuk menjadikan token ataupun koin ini untuk investasi teman-teman ya, teman-teman harus pastikan semuanya gitu. Jangan sampai ya teman-teman nanti nyesel gitu ya. Santai ya teman-teman ya, sambil ngopi kita sambil ngerokok gitu ya. Nah, ini lihat websitenya ya. Kalau kita lihat di sini ya, mereka ini ada wallet nantinya ya. Kalau saya lihat mereka memang sudah ada walletnya. Kemarin saya sempat install juga ya. Nah, mereka ini juga bisa di stake ya. Stake itu berarti kita tanam token atau koin senilai tertentu gitu ya. Nanti teman-teman mendapatkan nilai ya, bunganya lah ya, setiap harinya berapa, tergantung nanti berapa nilai nominal yang teman-teman stakekan gitu ya. Nah, ini mereka ada walletnya. Kalau kita lihat nih mereka ada crypto wallet ya. Mereka ada dompet kripto lah ya, kalau bahasa Inggrisnya crypto wallet, untuk ke gerbang aplikasi blockchain terdesentralisasi. Nah, seperti ini nanti tampilannya ya. Jadi mereka ini ada wallet juga seperti Trust Wallet itu ya. Ini bisa teman-teman beli token, terus teman-teman supaya aman ya, teman-teman masukkan token atau koin ini ke wallet ini gitu ya. Nah, tokenomic hadiah statis dapat imbalan 4% dari setiap transaksi di BUSD hanya untuk mempertaruhkan dibayar tanpa sistem. Anda dapat mengklaim hadiah Anda dan menaruhkan token Anda di platform tadi stake ya. Terus burn-nya atau bakar untuk tokennya, semua token yang kami beli kembali akan kami bakar, membuat dampak harga lebih besar. Nah, mereka ada buyback ya, jadi mereka buyback terus ya, mereka masuk ke dompet burn ataupun untuk nanti mereka masuk ke dompet pembakaran gitu ya. Nah, beli atau jual di IndoX tanpa biaya ya, kembali Dior ya teman-teman. Kalau mau investasi ya, teman-teman harus memastikan ini token aman buat teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan FOMO gitu ya, nanti ngeliat video-video wah konten kreator ini bilang nih naik terus nih. Nah, dia bagus prediksinya, belum tentu ya. Jadi konten kreator itu ataupun analitis itu mereka berdasarkan ya alat ataupun tools ya. Misalnya kita lihat mungkin di chart itu ada Fibonacci retracement gitu ya. Terus ada moving average, terus juga ada RSI stokastik gitu ya. Jadi mereka menganalisa berdasarkan tools yang ada di chart ya, dan juga fundamental yang ada. Fundamental tadi informasi terkait projectnya ini udah mulai belum gitu ya. Nah, kalau
luar dari itu konten kreator itu tidak tahu gitu ya. Jadi teman-teman jangan ikut-ikutan. Artinya ya kita tetap harus lakukan Dior gitu ya, do your own research. Dan kalau menurut saya sih buat teman-teman kalau yang pemula ya jangan, kalau mau mulai tetap Dior, terus lihat nanti token-token yang fundamentalnya kuat dan jangan banyak-banyak gitu, terus uang dingin gitu. Misalnya uang rokok teman-teman lah gitu ya. Rokok berapa nih, satu bungkusnya 25.000 misalnya, itu berapa dolar ya, hampir 2 dolar gitu ya, masukinlah sekitar 4 dolar ya, dua bungkus rokok ya, dua bungkus rokok masukin ke sini iseng-iseng ya. Seperti saya bilang kemarin di koin Metafet, saya uh, masukin 4 dolar dapat berapa miliar token, terus sekarang naik ya, bisa beli berbungkus-bungkus gitu sampai kebakar kali itu mulut kalau mau beli rokok gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman, jangan jangan ikut-ikutan ya, jangan FOMO ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di websitenya kalau mau pembelian ya, kalau mau pembelian di exchange, ada di Max tadi, ada di Indo Exchange tadi ya, untuk token bridge ini. Jadi ya kedepannya mungkin mereka akan banyak-banyak lagi projectnya. Kalau kita lihat di papan peringkat coba, nah 33.071 ya by coin market cap tadi ya. Terus kalau kita lihat project-projectnya mereka, taruhan mantap tukaran pegang produksi kita, white papernya aja ya. Nah ini ya roadmapnya mereka ataupun peta jalan ya. Ya, fase peluncuran selesai, ini fase satunya mereka ya. Mereka juga sudah di daftar di CoinGecko, terus market cap sudah ya, coin market cap dan daftar cek ataupun exchange awal. Nah, ini mereka udah juga nih. Tadi ada di Indo Exchange, ada di Bitmart, ada di Max gitu, Lbank ya. Nih ya, ini sudah selesai mereka nih. Nah, ini udah selesai juga ekspansi 20.000 holder, mereka sudah 71 tadi ya. Liputan promosi dan media promosi segala macam, utilitas mereka sudah juga, sistem pembayaran pemegang P2P sudah juga ya, deck integrasi dalam debt wallet gitu sudah mereka sudah ya, wallet itu dompet yang tadi ya mereka sudah juga. Nah, terus ini fase pinjaman dan pertukaran. Nah, ini juga sedang berlangsung kali ini ya, sedang berlangsung kali ini. Terus fase blockchain 100.000 pemegang, pengembangan blockchain P relay chain, parachain, kontrak mintar. Nah, nanti smart kontrak ini berarti mereka juga menerbitkan dari Bitgate. Kalau kita tahu dari BSC, mungkin dari nanti dari Bryce ini gitu ya, bisa menerbitkan. Jadi mereka juga projectnya ya berjalan semua ya. Nah, apakah nanti di 2022 ini bisa jadi cuan gitu ya? Nah, sekarang aja udah cuan kalau teman-teman belinya kemarin gitu ya. Ya, kita lihat aja supaya teman-teman nanti melihat ke depannya ini seperti apa ya, pantengin terus video dari channel L4L Crypto gitu ya. Nanti kita akan menginformasikan kembali untuk token yang satu ini ya. Oke. Coba kita lihat untuk tadi fundamentalnya oke lah ya. Jadi kita lihat mereka di exchange sudah, project-project mereka sudah, terus holdernya sudah, terus tadi voting untuk keyakinan masyarakat gitu ya terhadap token ini juga bagus 95%. Coba kita lihat secara chartnya. Nah ya, nih teman-teman lihat di Poco Coin ya, di chartnya, time frame satu hari ini saya ambil ya. Ya, time frame-nya satu hari, coba kita lihat nih gitu ya. Nah, mereka sempat di tanggal 29-30 Oktober ya, mulai dari tanggal berapa ini, mulai dari 29, 30, 31, tanggal 1 November mereka ya ATH-nya ATH baru ya, ya tembus ke ATH yang baru nih
kita lihat harga mereka di ya 0,00006 kali 6198 gitu ya. Kalau sekarang di 0,06 kali 2648. Nah, berarti kan sekarang kan kemarin kan semenjak Bitcoin koreksi, ya mereka juga koreksi, tapi mereka terus melawan ya, karena mereka ya kalau kita lihat supply and demand-nya berarti kuat ini ya, penawaran dan peminatnya ini kuat ini ya. Nih terus mereka naik ya, mereka melawan lagi ya, jadi bullish lagi, bearish lagi dikit, bullish lagi dikit. Terus kemarin di tanggal 18 Desember ya, kemarin sempat mereka di ya 0,06 1342, terus sekarang naik lagi ya. Makanya tadi kenaikannya kalau kita lihat di coin market cap tadi cukup signifikan ya, sampai 7 harinya sampai 100% ya. Ya. Nah, pertanyaannya, Bang, apakah saat ini saat yang tepat buat beli? Kembalikan ke teman-teman ya. Saya tidak mengajak di sini buat berinvestasi dan juga menjual. Saya hanya menginformasikan gitu ya. Potensi apakah ini cuan atau tidak ya, saya menginformasikan project-projectnya, saya merangkum projectnya, saya merangkum informasi-informasi yang saya dapatkan. Nanti keputusan tempat ya tetap teman-teman yang membuat gitu ya. Lakukan Dior ya, analisa sendiri supaya teman-teman nggak nyesal gitu ya. Kalau seandainya token ini langsung naik 1000% ya teman-teman, alhamdulillah. Kalaupun seandainya token ini mungkin langsung kembali ke asal harganya gitu ya, nah di 72 gitu ya, ataupun nolnya sampai 89 kali gitu ya, ya teman-teman nggak nyesel dan teman-teman nggak nangis gitu ya, nggak nyala-nyalain orang. Nah itu yang terpenting ya. Di kembalikan ke teman-teman. Kalau memang ini menurut teman-teman bagus ya monggo, kalau enggak ya jangan gitu ya. Saya hanya menginformasikan ya. Oke teman-teman, itu seputaran untuk token Bryce ya, token yang kalau saya lihat luar biasa ini ya. Pada saat Bitcoin lagi drop ya, lagi dump, tapi mereka ada kenaikan. Tadi kalau kita lihat secara time frame 7 harinya nih ya, 21%, 7 harinya 99%, dan 24 jamnya 21%. Nah ini token MetaPads yang luar biasa, 96% 24 jamnya dan 330% untuk di 7 harinya begitu ya. Oke, mungkin itu seputaran token Bryce ya, token yang baru pertama saya bahas di dalam channel saya L4R Crypto ya. Semoga informasi tadi bisa memberikan ya edukasi ya, menginformasikan dan mengedukasi teman-teman supaya bagaimana sih membuat keputusan dalam untuk kita bisa berinvestasi gitu ya, dalam memutuskan kapan kita mau investasi, kapan kita mau ngambil keputusan untuk beli gitu ya, belinya kapan, apakah belinya pada saat koreksi atau di pucu ya, harusnya pada saat koreksi gitu ya, pada saat mungkin tadi pasar lagi merah-merah, tapi tetap teman-teman harus analisa dulu dan kita beli ya gitu ya. Kita beli pada saat merah, bukan pada saat nanti seperti ini gitu ya. Jangan ikut FOMO nih. Wah ini kalau saya lihat di Twitter, karena MetaPads ini lagi naik, banyak yang mau beli sekarang. Nah kalau sekarang kan kenaikannya udah tinggi nih, jadi tunggu dulu, koreksi dulu baru teman-teman beli gitu. Sama seperti token yang lain gitu ya, koreksi dulu baru beli, tapi jangan kebalik nih, belinya pada saat hijau gini di pucuk gitu ya, terus dia merah-merah ketakutan terus jual. Nah itu yang sering terjadi pada investor-investor pemula gitu ya. Makanya dianalisa terlebih dahulu, jangan ikut-ikutan gitu ya, jangan ikut-ikutan supaya teman-teman nanti nggak nyesal, dan tetap gunakan uang yang dingin, uang bukan buat mungkin kebutuhan sehari-hari gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya informasinya. Demikian, jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang. Nantinya ke depan kita akan memberikan informasi, mungkin updatean terbaru seputaran cryptocurrency. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.